Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Housing Forum Indonesia akan digelar oleh Habitat for Humanity Indonesia pada tanggal 14 Oktober mendatang dengan tema membangun hunian yang inklusif untuk masa depan yang lebih baik. Forum diskusi ini akan digelar secara virtual dan menghadirkan narasumber-narasumber dari lintas sektor untuk memecahkan masalah hunian layak di Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita saksikan dahulu tayangan berikut ini. Ya, kita melanjutkan perbincangan bersama Bapak Susanto dan Ibu Teresia. Dan melanjutkan tadi ya Ibu Teresia, eh, Ibu Teresia dan Ya, Pak Susanto masih bersama kami. yes. Ya, oke. Melanjutkan perbincangan tadi ya Bu Teresia, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seberapa besar peran para usaha di bidang properti untuk membantu mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah? Ya. Kalau kita bicara misalnya organisasi seperti Real Estate Indonesia itu dari 6.000 anggotanya 80% itu sebetulnya bergerak di dalam perumahan untuk MBR. Hmm. Jadi untuk kelas bawah. Sehingga fokus perhatian daripada organisasi terhadap eh, perumahan MBR ini sangat 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 tinggi ya. Karena kita meyakinkan bahwa itu hunian yang layak dan memang terjangkau. Ini penting. Dan kami sebetulnya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang terus mengajak sebetulnya dunia usaha sebelum mengeluarkan suatu aturan. Ini juga penting, kenapa? Karena kita ingin aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini juga bisa efektif berjalan di lapangan. Jadi kolaborasi yang penting antar sektoral, antar pemerintah, lembaga, termasuk kemasyarakatan, karena kompleksnya industri properti ini perlu sebetulnya kerja bareng bersama-sama. Dan ini akan meningkatkan kualitas daripada proses bisnis dan ekosistem daripada industri properti tersebut. Seperti kita ketahui sebetulnya yang paling krusial misalnya adalah masalah tata ruang gitu ya. Nah, tata ruang ini perlu diatur dari RUTR, RDTR, RTRW dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Hal ini lagi sedang dibereskan oleh pemerintah dan kami harapkan dengan beresnya masalah pertanahan ini maka keterjangkauan dan juga kepastian daripada masyarakat terutama kelas MBR untuk mendapatkan hunian yang terjangkau itu juga bisa dicapai dengan konsistensi aturan daripada tata ruang ini. Jadi kalau zonasinya adalah misalnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, perumahan FLPP misalnya, maka zonasi tersebut harus secara konsisten dipegang oleh pemerintah sehingga harga dan orang-orang yang akan tinggal di sana itu juga bisa secara konsisten dipertahankan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kalau kita bicara kepastian hukum itu juga sangat penting dalam industri properti. Buat kami di dunia usaha, kepastian hukum itu kita nggak mau ada surprises gitu ya. Jadi kepastian hukum ini sangat penting agar tidak menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Kalau biaya ekonomi yang tidak tinggi, maka konsumen akan mendapatkan perumahan yang akan lebih layak dan terjangkau. Itu sudah pasti. Dan kita bicara juga misalnya material bangunan, pembiayaan kepada konsumen itu juga harus efektif dan efisien. Sampai kepada kalau kita bicara proses bisnis yang terakhir, pemeliharaan dan manajemen perumahan tersebut. Jadi ketika nanti sudah operasional, itu perumahan itu juga tetap terjaga dengan baik kualitas hidupnya di sana. Walaupun nanti itu misalnya apakah perumahan untuk kelas bawah, menengah atau atas itu harus sama-sama kita jaga baik-baik. Nah, jika proses bisnis ini terus ditingkatkan kualitasnya, maka seluruh stakeholder yang terlibat itu harus punya prinsip yang sama, bahwa kita akan membangun industri yang inklusif, yang ramah lingkungan, aman, dan tangguh. Begitu Bu Vincent. Iya, berarti bukan lagi mimpi sebenarnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak
dan akhirnya memang dibutuhkan berbagai kolaborasi lintas sektoral ya Ibu ya, agar bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Baik, kita ke Pak Susanto. Forum Diskusi Indonesia Housing Forum diadakan kan 2 tahun sekali, dan lalu melalui kegiatan ini, apa saja yang mungkin nanti dibahas untuk mencari solusi persoalan perumahan di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat ya, Housing Forum kali ini akan banyak sekali narasumber, baik dari Kementerian PUPR dan juga Bappenas yang akan memberikan dukungan dan juga memaparkan rencana-rencana dalam rencana-rencana strategis pemerintah dalam mendukung industri perumahan dan juga industri properti yang lebih luas. Dan kita juga nanti ada World Bank yang akan berbicara bagaimana peranan World Bank juga di dalam membantu pemerintah dalam untuk pembiayaan perumahan dan juga masalah-masalah yang antar negara ataupun hubungan bilateral ya. Dan kita juga nanti ada NGO seperti Habitat maupun Arkom yang akan melihat bagaimana kita bisa adanya pembangunan perumahan berbasis komunitas ya. Jadi biasanya pembiayaan kan bukan hanya dari pemerintah maupun perbankan, juga bisa swadaya masyarakat. Dan kita juga ingin ini juga salah satu hal yang penting ya di dalam kita mengurangi gap perumahan ini ya. Kita juga ada nanti akademisi dari Universitas Trisakti, Ikatan Arsitek Indonesia, Green Building Council yang coba akan memaparkan ya masalah-masalah dari sisi antisipasi iklim change ya, dan antisipasi new normal yang sekarang ada ini ya, dan juga kalangan bisnis ya seperti Gunung Capital maupun BlueScope yang mempunyai solusi-solusi alternatif untuk pembiayaan untuk perumahan yang terjangkau ya. Dan harapan kita juga acara ini juga bisa menghasilkan banyak sekali solusi-solusi alternatif, inovasi-inovasi ya. Kemudian kita juga akan IBN kan ya, jadi semua makalah itu kita akan daftarkan nomor ISBN International Standard Book Number, sehingga bisa nanti diakses publik dan juga bisa dipakai untuk akan datang. Baik, ya, terakhir Pak Susanto, apa harapan dari kegiatan ini dan akhirnya mungkin bisa berlanjut nanti ke yang event yang selanjutnya? Ya, kalau harapan kita dan kita semua ya, agar masalah hunian layak di Indonesia ini dapat diatasi ya. Setidak-tidaknya kita bisa mengurangi ya gap solusi masalah perumahan yang masih besar ini yang tadi saya bicarakan 11 juta lebih ya. Sehingga masyarakat dapat tinggal dan hidup bertumbuh di hunian yang layak, terutama di masa pandemi ya. Ingat kita masih bicara stay at home ya. Masih konteksnya stay at home. Jadi kita harus punya home dulu nih sebelum bisa stay ya. Jadi kita semua harus tinggal rumah sehat ya, aman dan itu. Dan saya juga mengundang semua pemirsa ya yang ada di sini dapat hadir di Indonesia Housing Forum ini tanggal 14 Oktober. Caranya sangat mudah. Ini dapat register gratis ya di website habitatindonesia.org /housing forum. Itu saja, sehingga kita semua dapat melihat dan mendapat solusi masalah perumahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susanto dan Ibu Teresia atas informasinya yang sangat berguna bagi masyarakat, dan semoga ya kita semua bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Terima kasih Ibu Teresia dan Pak Susanto. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain, dan tetap bersama kami di Halo Indonesia.